Oke, jadi ini udah sampai ya, dan deket sekali. Berapa tadi ya jaraknya? Mana tadi? Gak ada, pokoknya deket lah. Dan ini saya nyoba nggak pakai mic ya, nggak pakai mic, nggak tahu nanti suaranya kayak gimana. Oke, jadi kita mau ngobrolin yang namanya kenapa saya lebih suka mendaki Gunung Solo. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu tahu batasan diri ya, jadi tidak memaksakan, tahu paham dan sinyal dari tubuh. Ya, terima kasih. Iya. Jadi tahu sinyal dari tubuh ya, kapan badan kita mau istirahat, capeknya seperti apa, terus hausnya seperti apa, itu kita tahu gitu loh. Jadi nggak memaksakan. Terus yang kedua yaitu lebih menikmati waktu sih. Dan kenapa? Karena gimana ya, kalau misalkan rombongan itu udah pasti, misalkan dari rumah itu pasti udah janjian dulu, janjian di mana, terus jam berapa gitu. Jadi lebih menikmati waktu sendiri lah, tanpa memikirkan orang lain. Tapi bukan berarti tidak peduli ya. Pas mungkin misal di jalur atau waktu pendakian, kalau ada yang benar-benar membutuhkan ya kita harus, saya sendiri sih mencoba untuk membantu ya. Pernah sekali waktu itu melihat apa ya, jadi ada rombongan banyak, dia cewek turun, tapi mungkin karena kakinya nggak kuat, nggak bisa ngimbangnya gitu loh, hampir aja jatuh. Cuma saya sih ya mantau aja dulu gitu kan, mantau dulu kalau nanti bener-bener ini biar ditolongin sama teman-temannya gitu. Terus yang ketiga alasannya itu adalah mental, fisik, dan peralatan yang matang. Jadi kenapa saya solo itu karena mental, fisik, dan peralatan yang saya bawa itu cukup, memang sudah dipersiapkan secara matang gitu loh. Kayak yang kemarin sebelumnya itu yang ke Gunung Sangyang kan. Jadi memang pertama, kalau kemarin itu memang bener-bener saya ingin melatih mental sama fisik saya. Bukan berarti menantang alam dan penghuninya ya, enggak seperti itu, enggak ada niatan seperti itu. Jadi lebih ke sampai seberapa sih fisik saya itu bisa bertahan gitu. Karena jujur aja saya mulai memahami tentang fisik saya itu punya kelebihan. Maksudnya apa? Maksudnya itu dibanding dengan teman-teman yang lain, ketahanan fisik saya itu lebih kuat gitu loh. Dulu pas waktu pernah ngecamp di danau Batur atau Beratan gitu, lupa saya. Jadi saya tidur di luar, teman-teman tidur di dalam tenda, saya tidur di luar, cuma pakai sleeping bag. Memang dingin sih, tapi ya bisa bertahan gitu. Terus pernah lagi naik gunung, pas seingatku itu gimana ya, ke Tapa atau kemana lupa saya. Jadi pas turun itu hujan deras, teman-teman pada pakai
mantel, saya enggak. Dari situ saya juga mulai memahami kalau badan saya itu punya ketahanan fisik yang lebih gitu loh daripada teman-teman yang lain. Nah dari situlah saya ingin mengetes sejauh mana. Itu pun juga enggak serta-merta dengan cuma dua hal tadi, hanya dengan berdasar mental dan fisik, enggak, tapi juga dengan alat-alat yang tadi. Misalnya sebelum mendaki saya sudah download aplikasi Map of Land pertama itu. Terus ada lagi misal sebelum berangkat kita ngasih informasi ke saudara atau kerabat kita bahwasanya kita melakukan pendakian di tempat ini jam segini. Sebisa mungkin kalau ada sinyal ya kita memberi kabar. Karena apa? Karena kita sendirian, kecuali ya tetaplah nanti kan keluarga kita juga pasti kan ini apa, khawatir lah. Itu tadi. Terus Map of Land, ngabarin saudara. Terus kemudian alatnya apa lagi? Alatnya ya macam-macam, misal seperti kompor, terus korek untuk apa, alat bertahan hidup seperti kampak, pisau. Nah itu juga penting. Terus di sisi lain kita juga perlu yang namanya melatih skill bertahan hidup di alam liar. Bagaimana caranya menyalakan api, terus bagaimana cara membuat bivak, karena itu nanti akan berguna saat darurat. Nah itu nanti saya akan mau membuat konten tuh yang seperti itu, kayak bushcraft gitu. Jadi ada bushcraft sama survival. Kalau bushcraft itu tujuannya memang untuk latihan, terus sama hiburan gitu. Terus kalau survival itu memang situasi kondisinya itu darurat, jadi kita benar-benar dituntut untuk bertahan di alam bebas. Terus intinya tadi kan melatih mental dan fisik yang ketiga. Terus sekarang yang keempat ini tujuan saya untuk Solo itu bisa mantau adik-adik yang mulai suka mendaki gunung ya, atau berkegiatan alam di outdoor gitu. Karena akhir-akhir ini banyak dari adik-adik kita bahkan yang SMP itu mulai menyukai, mulai suka dengan kegiatan ini. Tapi masih banyak dari mereka yang apa ya, istilahnya hanya kalau dibilang FOMO ya pasti FOMO itu ikut-ikutan. Nah, hanya saja kita sebagai yang mungkin di atasnya atau mungkin bisa dibilang lebih sepuh lah, sudah berkecimpung lama di pendakian, ya kita harus bisa membantu mereka. Bukan berarti kita harus mencemooh mereka ya, atau mencela mereka. Oh kamu ini udah mendaki FOMO, nggak latihan fisik, nggak, alatnya kurang. Bagi saya itu masih kurang tepat ya. Kenapa? Ketika ada adik kita nih FOMO, bukankah lebih baik kalau mereka itu kita gandeng ya kan, kita ajak, kita kasih tahu bagaimana cara mendaki gunung yang aman dan nyaman. Jadi bukan hanya mengejar story media sosial, mengejar feed media sosial, enggak. Kita juga perlu yang namanya safety, keamanan dan kenyamanan. Itu lebih penting. Dan mungkin bagi adik-adik yang terpenting itu dalam mendaki gunung adalah tujuan utama adalah
kembali dengan selamat, kembali ke keluarga dengan selamat. Itu tujuan utama. Adapun puncak itu adalah bonus. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana proses kita menjalaninya. Karena ada banyak yang menjelaskan bahwasanya saat kita mendaki, disitulah sifat teman-teman kita akan muncul semua. Mana yang ego dan mana yang tetap bertahan itu kelihatan. Terus yang kelima, saya kenapa lebih memilih Solo itulah lebih bebas dalam istirahat. Walaupun sebenarnya kalau bareng teman-teman atau adik-adik rombongan, apalagi yang mungkin misalnya ada yang cewek gitu, sudah pasti sih bisa istirahat atau mengimbangi mereka bisa. Cuma nggak tahu kenapa saya lebih suka sendiri gitu aja sih, lebih menikmati. Yang kelima. Terus yang keenam, sudah pernah mendaki gunung tersebut. Jadi setiap kali saya mendaki itu pasti saya melihat baik dari jalur yang mungkin dari teman-teman yang lain share lewat media sosial, maupun saya pernah naik ke sana. Ini ada satu yang belum saya naiki, Gunung Pohen. Sebenarnya cuma kayaknya itu aja sih yang belum. Pengen sih saya naik, tapi kayak gimana gitu, maksudnya gimana tuh, mau nyari teman tapi kadang kayak susah. Terus mau solo juga gimana, padahal pendek. Tapi kemungkinan nih besok minggu ini kayaknya, kalau nggak ke Tapak saya ke Pohennya itu. Dan karena Gunung Pohen itu termasuk yang pendek sih, nggak terlalu tinggi juga. Nah, karena sudah pernah naik gunung, jadi kita bisa mengira-ngira seberapa kekuatan fisik kita. Dan padahal Gunung Sangyang ini terakhir saya mendaki itu 3 tahun lalu, di tahun 2022. Itu rombongan. Nah, pada saat itu untuk parkirnya itu masih tepat di depan Pura Penataran, masih di sana. Nah, tapi yang kemarin ini sudah pindah, dibuatkan tempat khusus parkiran. Jadi yang dulunya mungkin nggak bayar, sekarang bayarnya 10.000, tapi include-nya di sana kita bisa ada gazebo untuk istirahat, ada listrik untuk ngecas HP, terus ada toilet juga. Jadi kita dapat fasilitas itulah ya. Kemudian dari situ kita turun sedikit, nanti lewatnya kayaknya masih sama deh ke Pura Penataran, samping Pura Penataran itu. Jadi agak jauhan dikit sih, nggak apa-apa. Itu yang keenam tadi ya, sudah pernah mendaki gunung ya, jadi bisa mengira-ngira lah. Dan nah, soal mengira-ngira ini kan ada untuk kekuatan fisik lah ya, katakanlah kekuatan fisik masing-masing orang itu pasti berbeda-beda. Saya tuh kadang risih sama orang yang nanya perkiraan berapa menit, perkiraan berapa jam. Kadang, bukan kadang, tapi lebih sering saya jawab, wah nggak bisa ngira-ngira mas, nggak bisa ngira-ngira bang, karena fisik masing-masing orang tuh beda. Pasti sering saya jawab seperti itu. Kecuali kalau benar-benar deket, baru saya bilang sebentar lagi gitu. Seperti kemarin pas waktu turun dari camp area di Gunung Sangyang, banyak tuh yang naik terus
saya kasih tahu, mereka sih yang tanya masih jauh nggak gitu, udah deket sebentar lagi gitu. Saya lebih gitu sih daripada ini. Dan ya itu tadi tentang apa, durasi tuh nggak bisa di ini, kecuali kalau fisikmu tuh sama, fisik kita tuh sama. Misal kita tanya sama pendaki lain yang sudah kita kenal, atau bahkan mungkin kita sudah tahu kekuatan fisiknya, mungkin main futsal bareng, lari bareng, ikut event lari bareng, kita tahu fisiknya tuh, kita bisa mengira-ngira. Jadi bisa kalaupun ini nggak jauh lah melesetnya. Belum lagi nanti faktor cuaca, ya kan. Kalau faktor cuaca nanti pasti kita kan bisa tertahan, entah itu kabut atau hujan. Karena kabut dan hujan ditambah angin itu akan mengurangi kemampuan kita dalam penglihatan dan juga konsentrasi yang pasti ya. Jadi gitu, nggak bisa disamakan. Kemudian yang ketujuh, yaitu kenapa saya suka Solo, karena memang di situ, di gunung itu tidak ada hewan buas, misal seperti harimau atau mungkin macan tutul. Kalaupun misalkan kemarin di Gunung Sangyang itu ada harimau, saya kan nggak berani untuk naik sendirian, pasti saya nyari barengan. Itu karena ada hewan buas. Jadi begitu. Kalau mungkin teman-teman gimana, ada yang mau diskusi apa gitu, silakan ya lewat di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi di sana. Dan kalau kalian suka Solo itu alasannya apa, kalau suka Rembengan alasannya apa. Dan buat adik-adik yang mau mendaki, jangan ambisi ya, maksudnya tuh jangan terlalu menggebu-gebu, nanti terlalu ini kita semua yang repot. Kalau mungkin nanti ada adik butuh teman mendaki, mungkin saya siap, tinggal DM aja ya.